karena ini video pertama kali kita, gue bakal kenalin dulu nih nama-nama kita. Namaku Alphonse. Nama saya Gena. Dan nama saya Andre. Gue tahu banget, lu pasti pernah ngalamin yang namanya mager matiin lampu pas mau tidur. Nah, apalagi pas lu udah ngantuk-ngantuk banget, lampu masih nyala, saklarnya jauh nih. Ya pasti lu kudu bangun lagi. Harus berdiri, matiin lampu tuh. Saklar yang jauh. Iya, bener banget. Dan pasti ngantuk lu tuh hilang. Itu ngeselin gak sih? Ngeselin banget. Bayangin deh, lu bisa matiin lampu lewat HP lu nih. Jadi lu gak usah berdiri-berdiri lagi matiin lampu. Tinggal ambil HP. Tinggal ambil HP, tekan, mati tuh lampu. Waduh. Mati tuh lampu. Waduh, Canggih dong. Canggih dong. Terus pernah gak sih lu bayangin kulkas lu nih ngasih tahu notif apa aja, stok-stok apa aja yang harus lu beli, bahan-bahan apa aja yang ada dalam kulkas itu yang harus lu beli. Jadi lu nggak usah perlu ke kulkas itu, buka kulkas, ngecek apa aja yang harus dibeli. Jadi kulkas itu udah ngasih tahu kita apa aja yang harus dibeli gitu. Enak dong. Enak. Misalnya lagi pulang kantor. Iya bener. Jadi kita nggak harus, ya jarak jauh kita udah tahu kita mau beli apa. Dan semua itu berkat IoT. Tapi menurut lu IoT itu ribet nggak sih? Kalau kita lihat dari fiturnya atau penjelasan yang sering orang bilang, ya kelihatannya sih ribet. Wah, gimana sih caranya orang menekan lampu terus lampunya mati? Wah, itu caranya gimana? Canggih banget itu. Tapi ya sebenarnya IoT itu sederhana sekali. Ya gimana alat-alat tadi ya seperti lampu, kulkas, komunikasi sama kita lewat internet. Dan manusia ya cuma interaksi aja. Ya mempermudah hidup kita. Tapi yang kita mau bahas di video ini apa sih? Jadi di video ini kita akan bahas tentang apa itu IoT, bagaimana cara kerjanya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, plus kekurangannya. Yuk simak video ini. Mari jangan ceritakan. IoT. Jadi apa sih itu IoT? IoT merupakan singkatan dari Internet of Things. Artinya, benda-benda fisik yang terhubung ke internet dan saling berbagi data. Contohnya, kulkas pintar yang bakal ngasih notif ke lu kalau misalnya telur dalam kulkas udah mau habis. Yang kedua, lampu rumah yang bakal nyala di saat-saat tertentu atau jam-jam tertentu yang lu udah setting. Dan yang ketiga, bracelet kesehatan atau gelang kesehatan yang bakal ngingetin kita untuk minum air, sekedar hanya untuk mengingatkan lu untuk kesehatan lu gitu. Bisa juga smartwatch gitu yang bisa deteksi detak jantung lu melalui gerakan-gerakan tangan lu gitu. IoT bekerja menggunakan sensor yang mengumpulkan data, misalnya kelembapan, suhu, dan gerakan, lalu dikirim ke internet dan diolah menjadi aksi. Simple bukan? Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana IoT bekerja. IoT bekerja dengan 4 komponen penting atau 4 langkah penting. Yang pertama, IoT membutuhkan sensor atau perangkat yang berfungsi sebagai mata untuk melihat kondisi. Salah satu contohnya adalah sensor asap dan beberapa sensor lainnya. Yang kedua, IoT butuh sarana komunikasi. Contohnya WiFi dan sinyal HP. Berikutnya, IoT butuh tempat di mana proses terjadi. Contohnya cloud dan beberapa tempat penyimpanan lainnya. Fungsi IoT yang berikutnya adalah otomatisasi. Tanpa kita suruh, IoT dapat mengambil tindakan sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika sudah sore hari, lampu akan nyala dengan sendiri berdasarkan waktu yang kita atur. Dengan ini, IoT membuat hidup kita lebih efisien. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu manfaat dan kekurangan IoT. Ada beberapa manfaat IoT untuk orang awam. Yang pertama adalah hemat waktu. Contohnya, daripada kita harus membersihkan rumah secara manual, kita bisa menggunakan robot vacuum cleaner untuk membersihkan rumah secara otomatis. Nah, ini dapat menghemat waktu untuk kita melakukan aktivitas yang lain. Yang berikutnya adalah hemat energi. Contohnya, jika kita menyiram tanaman, daripada kita harus mengangkat air dari satu tempat ke tempat lain, kita bisa menggunakan IoT untuk otomatis menyiram tanaman.
yang berikutnya adalah kesehatan. Jadi perangkat IoT dapat mengirim sinyal ke rumah sakit atau keluarga saat terjadi keadaan darurat. Selain manfaat, IoT juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah harus menggunakan internet. Kekurangan yang kedua adalah harga relatif mahal. Kekurangan yang ketiga adalah keamanan data.